kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama saudari kita Nora Aritonang sudah resmi dilaporkan. Bahkan sudah mulai viral teman-teman. Saya lihat sudah mulai tuh. Ada di Tribun, Detik News, dan masih banyak lagi. Media-media cetak, surat kabar yang memberitakan tentang pelaporan Nora Aritonang yang mereka duga, yang mereka tuduh sudah melakukan penistaan agama. Dan kenapa Nora Aritonang dituduh seperti itu, teman-teman? Mengapa? Nanti kita akan putarkan videonya, dan saya rasa teman-teman sebagian sudah tahu, dan mungkin yang baru menonton, baru tahu. Nah, kalian bisa lihat, ya, di mana Nora dituduh karena mengatakan dia sudah tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan yang punya nonot. Nggak mau lagi. Ya, dia tidak mau mengikuti Tuhan yang manusia yang punya nonot. Yang ngomong Nora ya, jangan nanti komplainnya ke saya teman-teman. Dan ternyata Nora sendiri itu mengambil referensi dari teman-teman apologet Kristen. Di mana kita lihat banyak sekali nih apologet Kristen yang berdebat mengenai apakah Tuhan mereka punya nonok atau tidak. Ini membagongkan. Kita lihat bagaimana perdebatan mereka dari membahas siapa itu Yesus. Apakah Yesus setara dengan Allah Bapa? Apakah Yesus itu Allah Bapa itu sendiri? Sampai apakah Tuhan kita punya nonok atau tidak? Itu dibahas sama mereka. Dan itulah yang mendasari Nora Aritonang untuk mengatakan dia tidak mau. Ya, dia tidak mau menyembah Tuhan yang seperti itu. Dan itu pendapat pribadi Nora Aritonang. Sedangkan teman-teman kita Kristen keberatan. Keberatan dengan statement tersebut. Menganggap bahwa statement tersebut sudah melukai hati mereka, sudah menista agama mereka. Dan mereka melaporkan. Siapapun berhak melaporkan. Kita nggak bisa larang ya. Kalau mereka merasa tersakiti, merasa tidak terima, mereka laporkan. Tapi kan nanti pihak kepolisian yang akan memeriksa, akan melakukan penyelidikan untuk melihat apakah ada unsur pidananya, apakah ada hukum yang dilanggar. Pihak kepolisian profesional, presisi, dan saya yakin Polda Sumut itu tahu. Ya, tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan saya yakin tekanan-tekanan tidak akan membuat kinerja Polda Sumatera Utara menjadi tidak objektif. Saya yakin, walaupun banyak sekali tekanan ya, bagaimana laporan demi laporan dimasukkan. Bukan hanya dari 1-2 teman-teman. Bukan hanya dari 1-2 orang, dari 1-2 organisasi, tapi banyak sekali. Saya nggak tahu siapa dalang di balik ini semua. Siapa yang mengorganisir, menggerakkan ini semua, saya nggak tahu. Apakah murni dari mereka masing-masing, atau ada sutradara, ada produser di belakang. Karena yang kita dengar dari para Polikardus, yang mereka targetkan adalah Bang Zuma. Itulah kenapa mereka tarik Nora. Terus mereka bilang, ini ada gerombolannya. Ada gerombolannya, mereka bilang di belakang si Nora. Ada organisasinya. Dan kita tahu yang dituju adalah APII, Apologet Islam Indonesia. Dengan kata lain, yang mereka bidik, yang mereka ingin tuju, tentu saja para petinggi-petinggi yang ada di API, pengurus-pengurus. Dalam hal ini,
tentu saja Bang Zuma ya. Bang Zuma dan yang lain-lain, itulah yang mereka bidik. Bahkan sekarang mereka goreng. Mereka bilang, Yayasan API menampung transgender. Mereka kaitkan Ratu Entok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai anggota API. Mereka bilang itu gara-gara API. Gara-gara masuk API dia menghujat. Sejak kapan Ratu Entok jadi bagian dari Yayasan API? Saya juga bingung ya. Luar biasa. Luar biasa fitnahan yang dibuat oleh para Laskar Polycarpus dan Polycarpus ini. Karena memang tujuan mereka ingin mengadu, ingin memecah belah, ingin membentrokkan teman-teman kita Kristen dengan Muslim. Ini jahat sekali nih. Kalau Polycarpus nih, mereka buat konten-konten provokasi dan tidak berdasar. Kalian mau laporkan, silakan. Teman-teman kita Kristen mau laporkan, silakan. Itu hak mereka. Tetapi jangan ada fitnah-fitnah yang dibuat. Ini yang nggak boleh. Biarkan kepolisian yang memeriksa, yang menentukan apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak. Dan kita lihat ya, para Polycarpus ini sedang menggoreng dengan sangat luar biasa, teman-teman. Berjilid-jilid kontennya. Seperti yang saya sudah bilang, ini akan berjilid-jilid. Satu hari 3-4 konten membahas pelaporan Ratu Entok dan juga Nora Aritona. Bahkan dikait-kaitkan dengan Bang Zuma. Wah, ini bentar lagi ditangkap, sudah terkena azab, ya nasibnya terkini. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan kita coba dengarkan dulu bagaimana nih para Polycarpus dalam membuat, ya, dalam memberitakan hal ini. Nanti baru kita akan bahas, kita akan reaksi ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Pada kesempatan kali ini kita bereaksi satu video Nora Aritonang si mulut busuk ya, si tukang penghujat ini ya teman-teman sekalian ya. Tetapi ketika hal ini dibalik itu mereka akan murka, mereka akan marah, mereka akan ya buat laporan polisi. Bahkan bukan hanya itu, bisa saja mereka demo berjilid-jilid ketika Tuhan mereka yang dihina seperti dilakukan oleh Nora Aritonang ini. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya untuk kita bahas karena dia menantang Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui tantangannya ini saya secara pribadi langsung teringat dengan Agustan ya, atau Ko Agustan yang mengentutin Alkitab dan minta Yesus Kristus untuk melaknatnya, bahkan untuk menghukum mati dia. Tapi tidak lama ya, sekitar 2 minggu waktu itu langsung ya stroke ringan dulu ya, separuh badannya mati. Dan tidak lama kemudian dia mengalami kematian teman-teman sekalian karena tidak ada pertobatan. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, apakah si Nora Aritonang ini menunggu hal yang sama? Nah sebelumnya saya langsung mengajak kita dulu untuk mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Pada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti Yesus kau yang punya kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa saja yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri menurut Yohanes 5 nomor 30. Ayo, kau berani? Kau berani? Mantap. Bahasa Arab kan? Minum racun maut. Berani? Minum racun maut. Mana kekuasaan Tuhan kau yang sebagai juru selamat? Jangan dimasukkan. Banyak kekuasaan Tuhan kau sebagai juru selamat. Saya tantang kau. Ayo. Ayo, di mana? Ayo, kalau sampai besok pagi saya bangun berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya yang menciptakan saya, berarti Tuhan kau yang sebagai manusia yang mempunyai kelamin bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sudah, saya mau bicara. Ada apa kuku bicara? Lakukan tantanganmu. Lakukan tantanganku. Lakukan tantanganku. Saya kan hanya meminta tantang. Minum racun maut. Saya menantang Tuhan kamu. Tuhan Yesus, dengarkan saya. Saya adalah, diam. Saya adalah mantan umatmu.
Diam kau tidak perlu bicara. Saya adalah mantan umatmu yang dulu menyembah engkau, yang saya elu-elukan menjadi Tuhan. Diam kau. Saya tantang, dengarkan saya. Di depan saya ada kitab suci kau. Kau diam. Tolong bekerja, host. Di depan saya ada kitab suci. Di depan saya ada kitab suci Bibel kau. Saya tantang, kau kan bilang tantang Tuhan saya. Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya tantang kamu Yesus yang sebagai Tuhan. Yang dulu saya adalah mantan menyembah nonot kau juga. Saya tantang ketika kau berkata di dalam Markus 16 nomor 16. Siapa yang menerima aku sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, dia sekalipun dia meminum racun maut, dia tidak akan mati. Sekarang saya tantang kau Yesus yang sebagai Tuhan, Tuhan palsu atau Tuhan benar. Kalau menurut orang Kristen Tuhan yang benar, menurut saya kau adalah ilah palsu. Saya tantang kau ketika ada pengikutmu, pengikut setiamu yang katanya bersedia mati rela demi kau, yang kau katakan dalam Lukas 14 nomor 26, siapa saja yang mau menjadi muridku, dia harus membenci orang tuanya. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin dia sudah melakukannya, membenci anaknya, membenci orang tuanya, sehingga menerima kau menjadi Tuhan dia. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan dia ketika dia minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum racun maut. Selamatkan Fernando ketika minum. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama dan kalian sudah melihat bagaimana penghujatannya dan sekaligus tantangannya ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya melaknatnya dan mati ya, dan bahkan dia bilang kalau perlu, karena mungkin dia live ini malam hari, dia bilang biarlah malam ini saya tidak bangun lagi besok ya. Artinya dia minta untuk mati teman-teman sekalian. Jika memang Tuhan Yesus ini yang punya nonot katanya, yang punya kelamin, itu benar-benar Tuhan ya kan gitu. Jadi saya hanya ketawa ya teman-teman ya. Ini orang-orang seperti ini nih maunya apa gitu loh. Ya, kalau orang Kristen menyembah Tuhan yang punya nonot ya, kamu tidak mau menyembahnya lagi, ya itu urusan Anda kan gitu. Ngapain harus Anda keluar-keluar lalu Anda menyerang orang-orang Kristen? Anda kemudian live TikTok cari cuan di situ, cari gift dari pengikut-pengikut Anda untuk menjelek-jelekan agama lain, ya. Dan sebenarnya teman sekalian, ini adalah tanda-tanda orang gila. Tetapi ada yang lebih gila daripada itu, yaitu mereka yang mendukung si Nora Aritona. Ya artinya kan hujat-hujat Yesus dia, menghujat Tuhan Yesus. Dapatlah paus, dapatlah singa ya kan, dapatlah kalung gitu, dapatlah donat, ya, dapat gift-gift yang waduh yang besar, ya. Nah itu yang lebih gilanya adalah orang-orang yang mendukung, artinya menjerumuskan Nora Aritonang ini supaya ya jatuh di dalam dosa besar. Lalu Nora Aritonang ini kemudian terjerumus jatuh ke jurang, yang artinya dia dilaporkan ke pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang siapa yang rugi ketika si Nora Aritonang ini harus ditangkap? Bukankah Anda punya suami misalnya? Atau Anda punya anak-anak? Atau setidak-tidaknya lah kalau kamu belum punya suami, belum punya anak, orang tuamu, sanak saudaramu, kerabatmu, apakah Anda tidak merasa sayang dengan mereka? Hanya demi mencari cuan dan popularitas. Oh ini jago berdebat, jago menghina, ya kan, jago membungkam orang-orang Kristen. Kami tidak pernah pengaruh ketika kalian mengolok-olok Tuhan kami. Ya, jangankan olok-olok kalian, 2024 tahun yang lalu saja Tuhan kami kok, ya, Tuhan kami mengalami siksaan yang hebat begitu, sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dikatakan yang terkutuk di kayu salib, yang digantung di salib itu adalah yang terkutuk, ya kan? Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung di salib. Ini kan ayat-ayat favorit kalian. Kami tidak pernah keberatan, karena memang dia terkutuk karena kami.
Dia terkutuk karena dosa manusia. Dia yang tadinya tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Ia diremukan Allah padahal tidak ada kesalahan darinya. Tidak ada dosa yang dibuatnya. Tetapi dia merelakan semuanya itu dalam keadaan sebagai manusia. Menurut 1 Petrus 3:18, ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia dan yang telah dibagikan menurut roh. Itu artinya teman sekalian, dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjadi kurban yang sempurna. Darahnya yang ditumpahkan adalah darah perjanjian baru. Sehingga kita yang percaya kepadanya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dia bilang kalau dengar tantangan Nora Aritonang, dia teringat dengan almarhum Ko Agus. Kalau saya malah teringat dengan yang namanya domba kecil dan juga mendiang mengapul segala. Karena saya cukup intens berkomunikasi dengan mereka. Jadi saya tahu betul. Kalau kita bicara mendiang Ko Agus, memang Ko Agus punya riwayat sakit jantung. Berpotensi stroke. Dari awal saya sudah ingatkan, bahkan Ko Agus juga sudah ngomong bahwa berbulan-bulan dia sudah diingatkan oleh saya. Saya sudah bilang, jangan nonton hujatan-hujatan Polycarpus. Berkali-kali juga saya sampaikan kepada para penonton. Bagi teman-teman yang nggak siap untuk mendengarkan hujatan mereka, jangan ditonton. Jangan nonton debat kalau kalian nggak siap. Jangan. Karena di dalam debat itu pasti ada yang offside, pasti ada yang kasar. Kalau kalian nggak siap dan hanya membuat kalian emosi, terakhir hidup kalian jadi uring-uringan, mending jangan nonton. Karena saya lihat banyak yang seperti itu. Banyak teman-teman. Padahal hidupnya damai. Gara-gara dia nonton debat, dia nggak tahan dengan hujatan Oten, dengan hujatan Polycarpus, terakhir apa? Di rumah bad mood, sama istri bad mood, anaknya dimarahin tanpa sebab. Di kerjaan, bawaannya bad mood juga, dan suasana jadi nggak enak. Ngapain gitu? Kalau memang nggak sanggup, mending jangan nonton. Mending jangan nonton. Hindari teman-teman. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tahu ada penghujat itu, dan kita nggak sanggup untuk menontonnya, kita doakan saja. Semoga orang ini bisa bertobat. Kalaupun nggak bisa bertobat, semoga dapat ya hukuman, ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Udah itu aja. Mending kita fokus dengan hal yang lain. Kan begitu teman-teman ya. Kalau kita bicara Ko Agus, ya sekali lagi, Ko Agus itu memang riwayat sakit. Terus kalau kena stroke, ya biasa saja. Karena kecapean dan emosi. Emosi karena tanpa ragi. Bahkan sampai terakhir juga Ko Agus bilang, kesal sekali dia, dendam dengan yang namanya tanpa ragi. Karena dia menganggap gara-gara nonton tanpa ragi, dia jadi emosi, jadi stroke. Saya bilang, lepaskan pengampunanku. Biarkan Allah yang memberikan ganjalan dan hukuman untuk tanpa ragi. Itu bukan urusan kita. Jangan lagi Koko menaruh dendam, saya bilang. Emosi sama dia, nggak bagus untuk kesehatan. Apalagi dalam pemulihan. Jangan, saya bilang. Udah lepaskan. Kalian lihat berapa banyak Polycarpus yang ingin mencelakai saya. Termasuk Wak Donat, yang paling ngotot. Sampai detik ini paling ngotot menggerakkan orang untuk mencelakai saya. Segala cara dia lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya lepaskan pengampunan. Saya ampuni dia. Tapi mohon maaf, kita nggak akan mau ngomong sama dia. Karena kita tahu orang ini hanya memicu emosi kita, hanya membuat kita teringat dengan hal-hal yang nggak baik. Jadi daripada nanti saya emosi, ya, saya marah, saya jadi berpikir enggak, ya mending saya hindari. Kan begitu teman-teman. Saya nggak harus membalas dia. Kalau mau saya balas bisa. Cuman saya pikir, nanti ada apa-apa dia, meninggoy di dalam penjara, anak istrinya dendam, wah jadi dendam 7 turunan nanti. Bahkan sebenarnya dia sudah ketakutan. Dia sampai japri, WA, telepon Nandar, WA Bang Zuma, minta tolong, jangan, ampuni saya, minta ampun teman-teman. Minta ampun. Banyak orang yang sebenarnya gaya-gayaan di medsos berani, tapi di belakangnya pengecut. Pengecut. Kiamat kabur. Saifuddin kabur. Ini kan orang-orang kabur ini karena pengecut. Nggak berani mereka hadapi. Mereka nggak hadapi, teman-teman. Nggak ada. Saya dipanggil, Polda Sumut, saya datangi. Dengan gentleman saya datang, saya hadapi. Itu bedanya kita dengan mereka. Bedanya kita dengan mereka ini, teman-teman. Dan kalau kita bicara azab, ya kalian lihat bagaimana domba kecil, bagaimana mendiang mengapul segala.
meninggalnya setelah menantang Allah. Setelah komplain, suara toa, waktu toa, masjid ribut, ya, mengganggu, pengen supaya itu dihentikan, supaya dia nggak dengar lagi toa masjid. Benaran dikasih sama Allah, nggak dengar lagi dia. Setelah meninggal ya nggak dengar lagi dia toa masjid. Kan begitu teman-teman. Udah nggak dengar. Begitu juga dengan si domba kecil nantang. Mana Allah umat muslim? Kalau memang punya kekuatan, tunjukkan. Benaran, meninggoy. Terus ada juga pendeta Tokyo menantang Ustadz Ali sama Kores, sama Nandar. Terakhir pendeta Tokyo-nya yang hilang sampai sekarang, teman-teman. Janji bulan depan kita ketemu lagi, kita lihat bagaimana kondisi setelah kita bermubahala ini. Nggak ada, nggak berani datang, hilang dia, teman-teman. Bahkan mungkin konon katanya sudah nggak ada lagi orangnya, sudah meninggoy juga. Konon ya, karena kita nggak tahu. Janjinya datang untuk mempertanggungjawabkan dan untuk membuktikan siapa yang kena tulah. Dia nggak datang, artinya ya dia kena tulah, kan begitu. Buat Arif Gulo, sadarlah. Sadar. Ya. Terus kalau kita lihat Nora Aritonang, kamu bilang dia bakal kena. Buktinya nih, masih sehat walafiat, bisa bangun dia, kan begitu. Masih bisa bangun. Walaupun nanti kalian bilang, loh Tuhan kami bukanlah Tuhan yang memberikan azab dan sebagainya. Loh, kalau orangnya nggak kenapa-kenapa, kalian bilang Tuhan kalian nggak kasih azab. Tapi nanti kalau orangnya sakit, seperti kejadian Ko Agus, kalian bilang itulah hukuman dari Tuhan. Yang mana yang benar gitu? Kalau kejadian kalian klaim, kalau nggak terjadi kalian bacot. Ini kan nggak benar. Nggak benar sekali tindakan seperti ini. Terus Anda sendiri mengakui bahwa Tuhan Anda itu punya nonot. Anda sendiri mengakui. Anda bilang, ya kenapa kalau kami mau menyembah kepada Tuhan yang ada nonot? Ya sudah, selesai kan? Anda mengakui itu, Nora nggak mau menyembah itu, selesai. Ya sama, misalnya saya bilang, saya nggak mau menyembah Tuhan yang kejam, yang memasukkan orang begini, yang pernah melakukan ini. Kan pendapat pribadi. Kalau kalian nggak setuju, ya sudah. Tapi sekali lagi, negara hukum, kalian mau laporkan, ya US. Kan begitu, ya US. Anda sendiri bilang, ingat, Anda berurusan dengan hukum. Saya pikir dia akan bilang, ingat, Anda berurusan dengan Tuhan. Oh, lupanya dengan hukum. Saya paling lucu nih, statement dari Arif Gulo, bahwa Anda berurusan dengan hukum, bukan dengan Tuhan. Kepada tubuh dan darahnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kami orang Kristen tidak pernah keberatan. Anda mau hidup seperti apa? Tapi ingat, Anda berurusan dengan hukum. Jelas ya teman-teman. Dia sendiri mengakui. Dia sendiri mengakui bahwa yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa membungkam para apologet, itu adalah hukum. Bukan Tuhannya. Kalau saya sih bilangnya apa? Mereka mau lakukan apapun, mereka mau hujat apapun, mereka pikir bisa selamat di dunia, ingat. Mereka berurusan dengan Allah. Mereka berurusan dengan Allah. Silakan kalian cek. Dari dulu, video-video saya, selalu saya tekankan. Mungkin kalian akan selamat di dunia. Mungkin kalian akan hidup enak. Mungkin kalian pikir, wah, saya sudah hujat Islam. Dapat mobil, dapat rumah, hidup saya enak. Kaya raya. Mana aulanya? Kan gitu. Sering mereka bilang kan, mana aula kalian? Ternyata nggak ada aula kalian, nggak bisa melakukan apapun. Hei, tunggu dulu. Anda berurusan dengan sang pemilik, sang Khalid, pemilik segalanya. Jangan Anda pikir azab itu langsung terjadi. Nggak gitu caranya. Kalau azab itu langsung terjadi, semua orang Islam hari ini, teman-teman. Artinya Allah menakut-nakuti umatnya supaya orangnya mengikuti. Cara Allah nggak gitu. Kalian punya kebebasan. Ya. Kalau caranya azab, langsung menghujat, wah langsung dikasih mati. Ya udah, semua orang jadi Islam sekarang. Semua orang jadi Islam. Dan setan juga akan numpang. Setan akan pikir, oh rupanya supaya orang percaya dengan ajaran yang saya buat, saya kasih hukuman aja. Ya, saya kasih hukuman. Ya udah, dia buat gitu juga. Dikasih hukuman, biar dikira orang agama dia yang benar, ajaran dia yang benar. Ya. Kan bisa. Tapi nggak gitu caranya. Nggak gitu, teman-teman. Yang bisa kita lakukan, ya kita perjuangkan.
Ada mekanismenya semua. Dan sekali lagi, kamu akan berurusan dengan Allah, bukan dengan kami. Kalau kami ya nggak ada hubungan, nggak bisa. Malah kami doakan supaya Anda bertobat. Sejahat apapun, Saipudin, Agatha, Wadonat, masih kita doakan untuk bertobat. Bayangkan, masih kami doakan bertobat. Semoga orang ini bisa bertobat. Tetapi kalau nggak bertobat juga, ya sudah. Nanti kamu berurusan dengan Allah, bukan dengan kami. Terus kalau masalah nonok tadi, ya mohon maaf nih, masalah nonok ya. Saya sudah sampaikan bahwa Nora Aritonang itu mengukil. Dia menjawab gitu, menjawab masalah rayuan ajakan dari teman-teman untuk kembali menyembah Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang dikatakan punya nonot. Yang katakan dari orang-orang yang mengaku apologet Kristen. Ya, mengaku apologet Kristen. Nah ini contohnya nih teman-teman. Masalahnya Allah yang dikatakan Bapak itu kan Bapak itu kan laki-laki, bukan ibu. Nah, nggak dikatakan Bapak ada nonotnya, kan begitu. Betul. Nah, makanya gua nggak bisa jawab. Cuman masalahnya lu bisa jawab nggak? Kalau Bapak itu Ya, bukan Bapak, bukan kalau laki-laki. gini. Logikanya Anda tadi bilang kan bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan rupanya, ya maksudnya gambar fisiknya kan. Kalau gitu berarti Tuhan itu dia punya nonot gitu loh. Artinya dia menciptakan kita sesuai dengan apa yang dibuat ini. Kan gitu. Ya Buat sudah, perbandingan saja. Kenapa Ya sudah. kenapa yang disebut pencipta pertama itu tidak disebut sebagai perempuan? Kenapa? Nggak melebar itu Jonto. Ya, Kan melebar itu. dia mau buat persamaan kan? Yang buat balik persamaan dia. kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisik Allah dong. Iya. Loh, Waduh. ketawa. Nah, Oke, kalau sekarang begini. Berarti Tuhan kau tidak sempurna. Sebentar, bukan Tuhan tidak saya sempurna, nggak- Tuhan bukan saya, tidak Allah saya sempurnanya. nggak bernonot, bro. Oke, sekarang Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan itu gelar kemanusiaan dia. Lo tadi lo nggak ada narasi gelar. Sekarang lo Yesus itu Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai Mesias, bukan Tuhan sebagai. Oke. Yesus waktu belum jadi manusia Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai apa? Nggak soal sebagai apa, mau sebagai apa terserah lo yang jawab aja. Gua tanya, Yesus ini sebelum jadi manusia Tuhan Kalau nggak? Tuhan itu konteksnya banyak loh, manusia juga Tuhan, kurios, Tuhan. Bukan, Tuhan di situ Yahweh. Nah, sekarang Yesus Beda, di salah. Oh, berarti Marsion dong di nih Damian. di perjanjian lama dan baru Iya, penulisan Marsion. Tuhan yang Berarti berbeda. Marsion. Ah, berarti Kita Marsion jangan- kan? Nggak usah pribadi lah, aduh udah nggak usah pribadi lah. Begini. Kalau dia mati-matian mau berperkara Parah dengan ini, Tuhan, parah. kita jerat dengan dia saja. Ya begini. sudah, nggak apa-apa. Oke. Berarti Saya Yesus jerat dia bukan. dulu, Bang. Sebentar, Bentar. Janto. Bentar. Ntar saya jerat dia dulu. Ah, Demian. iya, Apa sih Jonto, kau belajar dulu biar pertanyaannya tajam. dengar. Aduh. Ketika Tuhan Yesus mati, kan dikuburkan kan? Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Seperti itu. Jadi yang bahas nonok duluan itu ya sebelah sebenarnya gitu. Mereka yang sibuk gitu. Ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju dengan bahasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bernonot. Ada yang setuju. Mereka bilang kita bangga. Ya, kita harus bangga punya Tuhan yang seperti itu. Jadi ini mereka yang buat tema, mereka yang bahas, begitu dikutip nggak terima. Nah, lucu juga ya. Begitu kita kutip nggak terima. Ini ngerinya mereka teman-teman. HTD ngomong tentang titik yang dibilang tidak bisa bangkit ya, tidak bisa bangkit. Saya bilang ada pendeta yang ngomong seperti itu, yang dilaporkan saya. Ya, yang dilaporkan saya. Begitu saya buktikan yang ngomong HTD, diubah lagi sama mereka laporannya. Mereka revisi, mereka ubah laporan. Kalau HTD itu saya yang ciptakan. Wah, luar biasa ya. HTD bisa saya ciptakan. Gitu cara mereka, teman-teman. Sadis nggak? Sadis caranya. Ya, segala cara mereka lakukan. Mereka buat skenario, framing, fitnah. Ini ya, gara-gara Nora Aritonang dilaporkan. Ya, saya juga di-push sama mereka. Bagaimana nih? Kok belum ditangkap? Harusnya ditangkap gitu kan. Mereka push. Mereka desak. Luar biasa. Dan lewat video ini saya sekali lagi ya, mengatakan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan hukum saya, karena sedang ada masalah,
Ya, saya dilaporkan dari 2 tahun yang lalu, terus tahun ini juga dilaporkan lagi. Ya, dilaporkan lagi karena membongkar modus-modus mereka, karena kemarin menyenggol yang raksasa ya, Gilbert Lumondong, banyak pendukungnya yang ngamuk. Segala cara dilakukan supaya saya ditangkoi. Dan saya bolak-balik nih, bolak-balik, bawa pengacara, bayar pengacara, belum lagi biaya lainnya teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak, mau membantu saya, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Bagi teman-teman yang tidak bisa membantu lewat materi, mohon doanya. Ya, mohon doanya supaya saya sanggup melewati ini semua. Kalau kalian nanya sama saya, sanggup hadapi sendirian nggak? Enggak. Nggak mungkin sanggup, teman-teman. Berat. Walaupun ada yang bilang, loh, bukannya Bang Jul pengusaha, ada usaha ini, usaha itu. Walaupun ada usaha, teman-teman, tapi yang kita lawan ini semua donatur Polycardus. Semua donaturnya. Alhamdulillah saja sekarang ini mulai terpecah konsentrasi mereka. Kalau kemarin kompak nyerangnya saya sendiri. Wah, mengerucut. Luar biasa serangan mereka. Masifnya luar biasa. Untuk itu, mohon bantuannya bagi teman-teman yang tergerak. Tapi kalau teman-teman yang merasa, alah kamu hadapi saja sendiri, ya sudah, saya juga nggak bisa memaksa. Kan begitu. Kalau saya masih sanggup berdiri di sini, ya, saya akan terus melawan Polycardus. Tapi kalau toh hal yang buruk harus menimpa saya yakin itu adalah rencana Allah yang terbaik. Tidak akan ada kekecewaan, ya, tidak akan ada penyesalan bagi saya yang sudah berjuang di sini. Saya yakin ganjaran saya adalah surga, bukan dunia. Karena yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Yang kita cari adalah ridho Allah, bukan gift paus ataupun singa, seperti yang dibilang Arif Kuluh. Kalau Polycardus, iya, yang mereka incar adalah gift singa. Mereka live 24 jam non-stop di TikTok. Kowar-kowar, kita lihat Agatha. Bahkan saya sampai bingung, ini kapan tidurnya, kapan jalan-jalan. Artinya bangun live, nggak ada kehidupan lain. Saya sampai bingung, kok bisa orang seperti ini ya? Jadi mengharapkan donatur-donatur Islamophobia membantu mereka, mensupport mereka. Itulah kenapa kalau kalian tanya, Bang, kok nggak muncul lagi di TikTok? Mohon maaf, saya katakan. Saya lebih bagus mengcounter Polycardus daripada berdebat, karena saya anggap ini orang-orang bebal. Kita udah debat gimana pun, ya tetap orang bebal akan bebal, dan saya bukan tipikal yang sabaran. Yang bisa diskusi debat itu adalah orang yang sabar. Bang Zuma, Unirifa, Kores, itu termasuk sabar untuk ngajari orang, ulang-ulang. Kalau saya tipikal, ya nggak bisa, teman-teman. Ya saya sabar secara sifat, ya nggak emosian. Tapi kalau disuruh mengulang-ulang, saya agak nggak suka. Karena tipikal saya itu cepat bosan. Tipikal saya bosanan. Jadi kalau udah materi yang saya bahas berkali-kali, saya lebih memilih nggak bahas lagi. Kalau nanti mau bahas, ya mungkin berapa bulan lagi, berapa waktu lagi gitu. Jadi kalau kalian bilang, siapa yang tukang nyari koin, kalian bisa lihat berapa banyak komal-komal Polycardus nih teman-teman. Berapa banyak. Harusnya Arif Gulo sadar diri. Bahkan sekarang pun dia yang salah satu paling aktif di TikTok. Salah satu paling aktif. Dihajar, ya, dibuat babak belur gimana pun, tetap di situ dia. Kenapa? Supaya orang kasihan dan simpati sama dia, ngasih gift. Saya udah lihat perilaku satu manusia ini. Dan kalian boleh cek. Jadi kalau bicara koin, mohon maaf ya, saya juga nggak bisa bilang, oh semua teman-teman muslim niatnya tulus. Ya, karena saya nggak bisa baca hati gitu. Nanti kan mereka bilang, kau munafik. Masalah teman muslim, apologet Islam niatnya apa, ya saya nggak tahu. Memangnya saya bisa baca hati orang? Tapi yang pasti, Polycardus, hujat-menghujat, itu sangat senang. Sangat mengincar koin. Dan berkali-kali kita sudah buktikan, yang ada di otak mereka hanyalah uang. Kenapa saya bilang gitu? Begitu donaturnya diambil, dombanya diambil, marah mereka. Itu udah tanda kalau dia gila duit. Kalau dia nggak gila duit, donatur dia diambil, ya udah. Masing-masing punya rezeki. Karena yang kita incar itu bukan uang, kalaupun tiba-tiba kita nggak dikasih, ya sudah gitu, nggak perlu kita marah-marah. Tapi Polycardus ini kan nggak. Begitu donatur yang biasa ngasih dia, pindah ngasih ke orang lain, dia ngamuk. Dia bilang, jangan curi domba. Langsung dia bilang, ini ya,
saling curi domba. Artinya apa? Otak kamu hanyalah uang. Dari situ saja terbukti otak kamu itu uang. Coba lihat apologet Islam, ada nggak bilang, waduh, donatur saya dicuri, sultan saya dicuri. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, boleh. Ya. Yang dikit-dikit komplain karena sultannya diambil oleh orang lain, itu boleh kalian bilang dia gila uang. Dia sibuk dengan uang. Kalau yang dia bahas adalah sultan, sultan, dan sultan. Sibuk dengan sultan, itu boleh. Kalian kategorikan ini orang gila uang. Ini orang live, bukan membela agama, tapi hanya nyari uang. Tapi kalau dia fokusnya cuma memberitakan, cuma berdebat, berdiskusi, menyampaikan kebenaran, fokusnya cuma itu, ya, nggak ada singgung-singgung masalah duit-duit gini, ya enggak. Dan alhamdulillah teman-teman yang saya kenal, mau itu di-give atau nggak di-give, mereka konsisten. Mereka konsisten, silakan dicek. Ada beberapa orang ya, saya contoh Rifa. Dia konsisten, kamu kasih gift, nggak kasih gift, ya tetap muncul dia di situ. Tetap muncul dia setiap hari. Karena niatnya bukan itu. Niatnya adalah menyadarkan orang-orang. Menyampaikan kebenaran. Sekali lagi ya, walaupun kebenaran itu bagi teman-teman sebelah menyakitkan. Bagi teman-teman sebelah itu adalah kesalahan. Kan ini sudut pandang. Setiap orang punya sudut pandang kebenaran. Bagi Unirifa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Dia akan gas. Karena dia yakin itu benar, dia sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, dari kejadian-kejadian ini kita bisa lihat siapa yang sebenarnya tukang lapor. Siapa sebenarnya yang agama kasih sesungguhnya. Siapa yang menunjukkan kedewasaan. Akan terbuka lebar. Semua akan terang benderang. Dan kalau kalian nanya kepada saya, ya ini bagus. Mungkin dengan adanya kejadian ini akan membuat tim cyber Polri, pemerintah mulai mawas, mulai melihat, mulai menyoroti, mulai akan mengawasi. Bagus. Mungkin pemerintah nanti akan buatkan tempat khusus, akan buat wadah untuk diskusi ini, supaya jangan di medsos ataupun buat sendiri gitu. Kalau pemerintah yang ikut, pemerintah yang jadi moderator, jadi host, kan mungkin beda. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, terima kasih buat teman-teman yang udah support. Marilah kita kawal, kita lihat, dan teman-teman juga sebagian sudah ada yang melaporkan para Polikardus saya lihat. Ya, ada beberapa ormas-ormas, organisasi yayasan-yayasan yang sudah mulai melaporkan Polikardus, dan kita dukung saja. Ya, mari kita support pelaporan yang mereka lakukan, dan saya juga terima kabar ya, akan ada ormas-ormas lain yang melaporkan di Polda, provinsi-provinsi tempat mereka berada. Akan banjir laporan, teman-teman. Akan banjir laporan, ya. Mari kita dukung, dan ada beberapa yang konfirmasi ke saya, kalau kita sanggup, ya kita bantu. Bagi teman-teman, bantulah saudara-saudara kita ini yang sedang berjuang untuk keadilan, supaya jangan ada nih, perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya, itu aja. Dan saya yakin, polisi presisi. Mau Polda Sumut, mau Polda Metro, Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Polda manapun, saya yakin polisi presisi dan akan menilai secara objektif. Ini yang harus harus kita hormati ya, dan jangan ada prasangka-prasangka buruk dengan mengatakan wah beginilah begitu. Itulah fungsi masyarakat, mengawal. Mari kita kawal dan kita awasi agar kinerja polisi bagus. Kalau ada yang kurang ya kita boleh kok kritisi. Kan begitu. Dan saya rasa kepolisian juga terbuka atas kritik. Yang penting membangun. Kan begitu. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.